Halo seluruh, makasih udah melipir di channel gua dan hatur nuhun yang udah subscribe ke channel gua. Kalau belum, ya usahain subscribe dong, biar gua semangat bikin video baru. Jangan lupa nyalain loncengnya biar lu dapat notifikasi kalau gua update video baru. Halo seluruh, gimana? Masih pada napas kan ya? Jangan sampai lupa. Di konten alur cerita film kali ini, gua bakal ceritain film bergenre science fiction yang berjudul The Space Between Us. Film ini dirilis tahun 2017 dan disutradarai oleh Peter Cushing. Film yang berdurasi 121 menit ini mengisahkan tentang manusia pertama yang lahir di Mars yang sangat ingin pergi ke bumi dan bertemu dengan ayahnya dan merasakan kehidupan di bumi. Oke, nggak usah banyak spoiler di awal karena ini semuanya spoiler. Kita mulai aja ceritanya. Film ini dimulai dengan seorang ilmuwan yang bernama Nathan Shepard yang sedang mempresentasikan sebuah program atau sebuah teknologi dari NASA yang bernama Genesis. Nah, teknologi yang bernama Genesis ini bisa membawa manusia ke Mars hanya dalam waktu singkat. Di peluncuran Genesis yang pertama, NASA akan mengirimkan 6 orang astronot yang akan memulai kehidupan di sebuah fasilitas yang bernama Texas di Mars. Kemudian muncul ke-6 astronot yang akan pergi ke Mars dan dipimpin oleh seorang astronot wanita yang bernama Sarah Elliott. Kemudian mereka berenam pergi ke Mars menggunakan sebuah roket bernama Magellan 61. Lalu, mereka pun berhasil mendarat di semacam stasiun luar angkasa atau pesawat induk yang akan menuju ke Mars. Setelah melewati 2 bulan perjalanan, Sarah terlihat muntah-muntah di dalam pesawat induk. Ternyata, Sarah hamil. Kehamilan itu tidak diketahui oleh astronot lain. Sarah pun nggak sadar kalau dia lagi hamil. Akhirnya, kondisi Sarah yang sedang hamil pun diketahui oleh Nathan dan tim Genesis yang ada di bumi. Rekan Nathan yang bernama Tom memberitahu kepada Nathan kalau petinggi NASA mengetahui hal ini, para petinggi pasti memerintahkan program dibatalkan dan menyuruh semua astronot kembali ke bumi, termasuk bayi itu. Kemudian Nathan ingin merahasiakan hal ini dulu, sampai dilakukan penelitian terlebih dahulu terhadap efek samping pada bayi yang baru lahir jika berada di gravitasi nol. Nah, singkat cerita, para astronot sampai di Mars. Saat sampai, Sarah pun mengalami kontraksi dan akhirnya dia melahirkan di Mars. Tetapi Sarah meninggal setelah melahirkan bayi itu. Sementara itu, Nathan dan para anggota tim Genesis melakukan rapat internal tentang penelitian bayi yang lahir di Mars. Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa bayi itu tidak bisa dibawa pulang ke bumi karena organ dalam bayi itu tidak bisa beradaptasi dengan gravitasi bumi, yang menyebabkan tulangnya rapuh, jantung tidak bisa memompa darah dengan maksimal, pembesaran hati, dan lain-lain. Intinya, ini bayi nggak bisa hidup lah di bumi itu. Setelah melakukan rapat yang sangat alot, akhirnya diputuskan kelahiran bayi itu dirahasiakan dari publik, dikarenakan pihak NASA dan Genesis takut publik salah paham dan menilai bayi yang lahir di Mars itu adalah percobaan yang dilakukan oleh NASA terhadap manusia. Ya, padahal bayi itu kan nggak sengaja juga lahir di Mars. Si Sarahnya juga kan nggak sadar kalau dia lagi hamil. Pihak NASA juga takut kalau publik bakal menilai negatif dan menyebabkan para donatur untuk proyek NASA di Texas Mars ini pada pergi dan nggak mau ngeluarin dana lagi gitu. Terus ngebuat proyek ini hancur gitu. Terus kan si bayinya juga jadi nggak bisa pulang karena kan si bayinya ini kan emang nggak bisa tinggal di bumi. Jadi kalau misalnya proyeknya sampai gagal, bayinya mau nggak mau harus ditinggal di Mars. Kemudian skip ke 16 tahun kemudian, bayi itu pun sudah tumbuh besar dan diberi nama Gardner Elliott. Gardner diurus dan dibesarkan oleh seorang wanita yang bernama Kendra. Kendra pun bilang bahwa Gardner sangat dibutuhkan di sini. Tapi Gardner bilang, apanya yang dibutuhin kalau dunia tidak mengetahui keberadaannya?
Kemudian, Gardner berusaha membobol loker milik almarhum ibunya dan berhasil. Gardner pun memeriksa barang-barang milik ibunya dan menemukan sebuah flash disk. Kemudian, Gardner melihat isi flash disk itu, lalu menemukan file video dan menontonnya. Ternyata, video itu berisi ibunya yang sedang bermesraan dengan seorang laki-laki di sebuah pantai. Lalu Gardner mencetak foto ibunya bersama seorang laki-laki yang dia yakini kalau laki-laki itu adalah ayahnya. Lalu, sebuah pesan masuk ke komputer milik Gardner. Pesan itu berasal dari bumi dan dikirim oleh seorang cewek yang bernama Tusla. Tusla adalah teman satu-satunya Gardner yang berada di bumi. Gardner pun bilang ke Tusla kalau dia pengen banget jalan sama dia. Tapi Gardner bilang dia nggak bisa karena dia punya penyakit genetik seperti tulang rapuh dan lain-lain yang tadi gue jelasin di awal. Tusla pun nggak percaya sama Gardner dan mengira Gardner cuma nyari-nyari alasan aja. Emang ya cewek susah banget buat percaya. Gardner pun bertanya tentang ayah asuh Tusla. Tusla bilang dia udah nggak dapat uang dari negara ya karena dia udah punya ayah asuh gitu. Nah, jadi si Tusla ini anak yatim piatu dan tinggal di panti asuhan. Tapi sekarang dia udah dapat ayah asuh gitu, ya diadopsi lah. Ya walaupun ayah asuhnya nggak guna sama sekali, cuma manfaatin si Tusla buat kerjaan di ladang gitu. Cuman buat disuruh-suruh doang gitu kan. Sementara itu di Mars, Gardner pergi ke makam ibunya. Pulang dari makam, Gardner kebut-kebutan, lalu Gardner mengalami kecelakaan yang mengakibatkan kabel oksigennya lepas. Untung saja ada Kendra yang menyelamatkan Gardner. Sesampainya di pangkalan, Gardner pun dimarahi Kendra karena keluar tanpa izin. Gardner pun bilang dia cuma ingin menengok makam ibunya. Ya walaupun sebenarnya dia itu kesal karena Gardner tidak bisa pergi ke bumi. Yang sebenarnya kan si Gardner emang pengen banget gitu pergi ke bumi buat ketemu ayahnya dan ya jalan lah sama Tusla gitu kan. Oke, sementara itu di bumi, Nathan didatangi oleh Tom. Tom bermaksud untuk membujuk Nathan supaya Gardner diizinkan datang ke bumi. Tapi Nathan tetap tidak mau memberi izin ya walaupun sebenarnya Nathan ingin membawa Gardner ke bumi. Tapi Nathan khawatir dengan kesehatan dan tubuh Gardner yang nggak bisa adaptasi dengan kondisi di bumi gitu, nggak bisa adaptasi dengan gravitasinya. Lalu Kendra melakukan video call dengan Nathan dan Tom. Kendra pun ikut membujuk Nathan supaya mengizinkan Gardner pergi ke bumi karena Gardner sangat menginginkan pergi ke bumi. Kendra memberitahu Nathan kalau kondisi tubuh Gardner masih bisa memungkinkan beradaptasi dengan cara menyuntikkan semacam obat. Selain minum obat, Gardner pun harus melakukan beberapa terapi fisik supaya tulangnya semakin kuat. Setelah mendapat persetujuan dari Nathan, Gardner pun memulai menjalani pengobatan dan terapi fisik. Singkat cerita, Gardner berhasil sampai di bumi. Saat pertama kali Gardner mendarat di bumi, dia masih kesulitan beradaptasi. Badannya terasa lebih berat dan Gardner sangat terkesan karena ada banyak air di bumi. Lalu dia dipakaikan kacamata supaya matanya bisa beradaptasi dengan bumi. Ya iyalah kan di Mars cuma merah doang, kalau di bumi kan alangkah banyak warnanya. Jadi bersyukur lo tinggal di bumi anjir. Kemudian Gardner melakukan serangkaian terapi lagi supaya lebih bisa beradaptasi di bumi. Setelah selesai, Gardner dipindahkan ke ruang karantina. Lalu Nathan masuk ke ruangan karantina untuk menanyakan keadaannya. Gardner pun bilang kalau dia sangat ingin tinggal di bumi dan hidup seperti orang-orang yang ada di bumi. Sedangkan si Nathan malah kebalikannya, dia pengen banget tinggal di Mars. Tapi karena ada satu alasan, jadi Nathan gak bisa pergi ke Mars gitu. Tiba-tiba Kendra masuk dan mengajak Nathan untuk melakukan rapat. Ternyata rapat itu membahas keadaan Gardner yang di luar prediksi awal. Gardner tidak akan bisa bertahan lama dan harus segera kembali ke Mars. Setelah rapat, Kendra pun mendatangi Gardner dan bilang kalau Gardner harus menjalani beberapa tes lagi.
Tapi Gardner menolak karena para dokter udah bilang kalau dia baik-baik aja, dan Gardner pun tahu kalau dia akan dikembalikan ke Mars. Karena Gardner tidak mau kembali ke Mars, dia pun kabur. Dengan berbekal uang milik ibunya yang dia ambil dari loker yang di Mars, dia berhasil kabur dengan cara mencuri baju karyawan NASA dan bersembunyi di dalam mobil trailer yang akan keluar dari kawasan NASA. Setelah trailernya berhenti, Gardner pun menyelinap keluar dan berjalan di area yang dipenuhi pengemis. Gardner pun bertukar kacamata dengan salah seorang pengemis. Gardner bertanya pada setiap orang yang dia temui dengan pertanyaan yang sama, yaitu, apa hal favoritmu tentang bumi? Kemudian, Gardner membeli tiket bus untuk pergi ke tempat Tusla. Setelah melalui perjalanan yang panjang, Gardner berhasil bertemu dengan Tusla. Tapi Tusla malah ngepret si Gardner karena Gardner tidak bisa dihubungi selama 7 bulan. Gardner pun menjelaskan kalau dia sedang melakukan perjalanan selama 7 bulan. Tapi ya si Tusla nggak percaya lah. Ya iyalah, gue juga kalau dibilang kayak gitu pasti nggak percaya, anjir. Lu pergi kemana sih 7 bulan gitu kan? Sejauh apa sih bumi 7 bulan? Lu berapa kali ngelilingin bumi anjir 7 bulan? Setelah perbincangan yang sangat seru, Tusla menyuruh Gardner menunggu karena kelas Tusla sudah dimulai. Tapi karena si Gardner marah kedeweng, akhirnya dia ikut masuk ke kelas Tusla. Guru Tusla yang berada di dalam kelas mengira Gardner siswa tamu dan membiarkan Gardner ikut belajar. Walaupun Gardner bertingkah aneh di kelas, tapi dia menjawab pertanyaan dari guru dengan cerdas. Ya wajar lah dia cerdas, anjir, orang dia digedein sama ilmuwan kok di Mars. Selesai kelas, Tusla bertanya dari mana sebenarnya asal Gardner. Lalu Gardner pun jujur kalau dia dari Mars, tapi Tusla hanya bengong. Lalu Gardner dan Tusla pergi naik motor ke rumah ayah angkatnya Tusla. Sementara itu, Nathan dan Kendra masih sibuk mencari keberadaan Gardner. Lalu Kendra pun menyuruh Nathan pergi ke alamat rumah ayah angkatnya Tusla menggunakan helikopter. Karena Kendra tahu satu-satunya orang yang dikenal Gardner di bumi hanyalah Tusla. Sementara itu Gardner dan Tusla sudah sampai di rumah ayah angkatnya Tusla. Lalu Gardner menunggu di luar. Sementara itu Tusla ngambil duit di rumah, yang kayaknya sih itu duit bapaknya dah. Nathan dan Kendra datang untuk membujuk Gardner ikut. Karena Gardner dalam bahaya sebenarnya gitu kan, cuman si Gardnernya nggak mau dengerin. Nathan dan Kendra pun bilang ke Gardner kalau dia harus menjalani terapi lagi gitu kan. Tapi Gardner yang nggak percaya. Dia bilang mereka hanya ingin mengembalikan Gardner ke Mars. Lalu Gardner pun kabur lewati ladang. Kendra dan Nathan pun langsung mengejar Gardner. Tapi Gardner berhasil kabur bersama Tusla menggunakan pesawat butut. Anjir, si Tusla serba bisa, bisa bawa pesawat juga anjir. Setelah terbang beberapa saat, pesawat yang dinaiki Tusla dan Gardner mengalami kerusakan. Dengan skill Tusla yang seadanya, dia berusaha mendarat darurat. Gardner dan Tusla pun berhasil meloncat keluar dari pesawat sebelum pesawatnya menabrak lumbung gandum. Dan pesawat itu pun meledak. Nathan dan Kendra yang melihat pesawat mereka meledak dari kamera satelit langsung meluncur ke lokasi. Sesampainya di lokasi, Kendra dan Nathan tidak menemukan Gardner dan Tusla. Nathan pun menyalahkan Kendra karena tidak bisa menjaga Gardner dan mempercayakan semuanya ke Kendra. Tapi Kendra pun marah karena dia sudah berusaha menjaga Gardner dan menjalankan semua misi di X Texas. Tapi Nathan malah menghilang dari misi selama ini. Jadi setelah ibunya Gardner meninggal, si Nathan ini malah nggak peduli gitu sama project X Texas dan malah nyuruh orang lain yang ngurusin X Texas gitu. Sementara itu, Tusla dan Gardner pergi ke sebuah bengkel dan mencuri mobil. Ada, cantik-cantik kok kriminal ya. Setelah mencuri mobil, mereka pergi tanpa tujuan. Di perjalanan, Tusla menanyakan siapa sebenarnya Gardner. Gardner pun menceritakan lagi dengan apa adanya kalau dia adalah anak dari astronot pendiri dari X Texas di Mars. Dia lahir di Mars dan lain-lain lah, pokoknya dia jujur semuanya. Tapi
Tusla nggak percaya dan menganggap Gatter hanya berbohong. Tusla pun bilang dia capek dibohongi karena banyak orang yang berbohong padanya. Lalu Gatter pun minta maaf kalau orang-orang udah berbohong padanya dan bilang kalau orang-orang berbohong padanya bukan berarti Gatter juga berbohong. Dengan sedikit sepik-sepik rayuan gombal semacamnya lah, akhirnya Tusla pun luluh dan mau menemani Gardner untuk mencari ayahnya. Kemudian Gatter dan Tusla mampir ke sebuah restoran dan diam-diam memakai tablet milik emak-emak yang sedang membawa anaknya ke WC untuk mencari informasi tentang ibunya Gardner, yaitu Sarah Elliot. Ternyata Sarah Elliot diberitakan meninggal disebabkan kecelakaan. Lalu Gardner pun menunjukkan cincin milik ibunya ke Tusla. Kemudian Tusla mencari tahu siapa pembuat cincin itu dengan cara mengetik tulisan yang diukir di cincin itu yang bertuliskan Shwak Danyo Mak. Ya itulah pokoknya tulisannya Shwak Danyo Mak itu. Dan ternyata tulisan itu berbahasa Hakka-Supai yang berasal dari suku Indian dari Arizona dan dibuat oleh seorang yang bernama Samaneka atau dukun Neka. Lalu mereka pun berencana pergi ke Arizona untuk bertemu Neka. Tapi saat asik stalking, datang 2 orang polisi. Dan emak-emak pemilik tablet pun udah keluar dari WC. Lalu mereka berdua pun kabur. Sementara itu, Kendra dan Nathan mendatangi 2 orang pencuri mobil yang sama seperti mobil yang dicuri oleh Tusla, yang berhasil ditangkap polisi. Tapi ketika didatangi, itu bukan Gatter dan Tusla. Nathan pun langsung pergi begitu saja. Kendra yang mengejar Nathan bertanya, ada apa sebenarnya, kenapa Nathan sangat gelisah. Nathan pun menjelaskan, karena penjelasannya berbelit-belit, jadi gue kasih tahu aja intinya. Jadi intinya, si Nathan itu nyesel karena udah merahasiakan kejadian yang sebenarnya pada dunia. Dan tiap kali Nathan melihat Gatter di video, itu membuat Nathan makin merasa bersalah. Itu yang nyebabin Nathan mundur dari proyek S Texas. Ya walaupun dia tetap mantau gitu kan. Lalu Kendra mendapatkan telepon dari dokter yang menangani Gardner. Dokter itu bilang Gardner tidak akan bisa bertahan lama karena hatinya semakin membesar, yang disebabkan tidak bisanya beradaptasi dengan gravitasi bumi. Sementara itu Tusla dan Gardner terus melakukan perjalanan pakai mobil curian lagi, anjir. Ini si Tusla kebanyakan main GTA, anjir, udah ganti lagi baik mobil curiannya. Oke, lanjut. Kemudian dia berhenti di mall untuk membeli baju dan beberapa perlengkapan lainnya. Setelah mampir ke mall, mereka melanjutkan perjalanan. Di perjalanan, si Gardner terus-terusan ngeliatan Tusla dan bilang Tusla cantik. Ya intinya mah ngegombal lah gitulah. Pokoknya mah intinya mah ya ngegombal gitulah. Dasar cowok nggak bisa lihat cewek cakep dikit ya. Gombalan si Gardner ini ngebuat Tusla jadi malu-malu tai kucing, pura-pura sebel tapi seneng. Cewek emang gitu. Singkat cerita, malam pun tiba. Tusla dan Gardner membuat api unggun di tepi tebing. Kemudian Tusla memutar lagu romantis dari dalam mobil. Lalu dengan sedikit sepik-sepik gombal dari Gardner, mereka pun ngencerit di bawah sinar rembulan dan taburan bintang-bintang. Pagi pun tiba. Setelah olahraga malam, mereka berdua ngelamun di tepi jurang. Tiba-tiba muncul seorang perempuan dan mengusir mereka berdua. Perempuan itu berdalih, di situ kawasan pelestarian. Tapi dengan refleks, Tusla bilang dia sedang mencari Samaneka. Tanpa diduga, perempuan itu anggota perkumpulan milik Samaneka. Lalu perempuan itu mengajak Gardner dan Tusla pergi ke sebuah rumah dan bertemu dengan Samaneka. Samaneka pun menjelaskan kalau ibunya membuat cincin itu 16 tahun yang lalu. Cincin itu ada 2, yang satu di ibunya dan yang satunya lagi di ayahnya. Kemudian, Neka pun menunjukkan bukti pembayaran milik ayahnya. Tapi tidak ada alamat dan nama ayahnya Gardner. Dengan skillnya, Tusla pun mencari tahu dengan modal bukti pembayaran di internet dan berhasil menemukan alamatnya, yaitu di Summerland, California.
Sementara itu, tanpa sadar, ada darah yang keluar dari hidung Gardner, yang bisa dipastikan kondisinya sudah mulai makin parah. Tapi, hal itu tidak diketahui Tusla. Lalu, mereka pun langsung pergi menuju California. Sebelum mereka pergi ke California, Tusla mengajak Gardner jalan-jalan ke pusat kota. Tapi, sesampainya di pusat kota, Gardner merasa tubuhnya semakin melemah sampai keluar darah dari hidungnya. Akhirnya, Gardner pun pingsan. Tusla yang panik buru-buru membawa Gardner ke rumah sakit. Di rumah sakit, dokter pun heran dengan kondisi Gardner yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Hati milik Gardner semakin membesar. Tusla yang melihat hasil pemeriksaan akhirnya percaya dengan ucapan Gardner yang berasal dari Mars. Setelah Gardner selesai menjalani pemeriksaan, Tusla menemui Gardner dan bilang dia akan pergi ke Summerlin, California sendirian dan akan menemui ayahnya lalu menceritakan semua tentang Gardner. Tapi Gardner memaksa untuk ikut walau keadaannya makin melemah. Tusla yang tidak tega akhirnya mengajak Gardner dengan menggunakan mobil curian lagi. Anjir, pisan nyopetna. Sementara itu, Nathan dan Kendra mendapat info dari rumah sakit tentang keberadaan Gardner dan mengetahui kalau Gardner dan Tusla pergi ke arah California. Setelah mendengar itu, Nathan pun tahu kemana tujuan Tusla dan Gardner. Lalu, Kendra dan Nathan langsung pergi ke sana. Setelah melakukan perjalanan panjang, akhirnya Gardner dan Tusla sampai di Summerlin, California dan menemukan rumah yang ada di dalam video milik ibunya Gardner. Setelah menemui pria yang ada di video, Gardner hanya bisa kecewa karena ternyata pria itu adalah kakak dari ibunya. Parahnya lagi, uaknya si Gardner menganggap kalau Gardner ingin melakukan penipuan. Ya, karena dia tahu ibunya Gardner meninggal karena kecelakaan di Mars gitu kan, bukan karena melahirkan. Mendengar hal itu, Gardner pergi ke pantai. Tusla yang sibuk marah-marah ke uaknya si Gardner langsung mengejar Gardner ke pantai. Gardner pun bilang dia tidak bisa memilih tempat lahir, tapi dia bisa memilih tempat untuk mati. Ya, intinya si Gardner ini udah pasrah aja gitu, karena badannya udah sekarat. Kemudian si Gardner ini nanya ke si Tusla, apa hal favorit kamu di bumi? Tusla pun ngejawab, kalau hal favorit dia di bumi adalah kau, Gardner. Gardner yang mendengar hal itu langsung bilang dia mencintai Tusla dan Tusla pun sama, dan mereka pun akhirnya bercipokan. Setelah bercipokan, Gardner pun akhirnya tumbang. Di saat yang bersamaan, Nathan dan Kendra datang untuk menyelamatkan Gardner. Akhirnya Nathan pun mengakui bahwa dia adalah ayah yang Gardner cari. Lain Timothy mengaku anjir, kalau dia ngaku kan Gardner nggak mungkin melakukan perjalanan jauh anjir. Dan gak bakalan sekarat juga. Oke, lanjut. Gardner yang sekarat langsung dibawa menggunakan ambulan menuju sebuah bandara. Di sana sudah disediakan pesawat yang bisa terbang melalui atmosfer bumi. Akhirnya mereka semua pun terbang menuju stratosfer. Ya, keluar dari gravitasi bumi lah intinya mah. Jadi keluar angkasa gitu. Setelah mereka sampai di ruang angkasa, kondisi Gardner pun mulai kembali pulih. Saat Gardner sudah sadar, Tusla memujuk Gardner kembali ke Mars. Tapi Gardner masih kekeh nggak mau kembali ke Mars karena Gardner mencintai Tusla dan nggak mau ninggalin dia. Dan Tusla pun sama, Tusla pun cinta sama Gardner dan akhirnya mereka pun cipokan lagi sambil ngelayang. Anjir, enak kayaknya ya kali ya, cipokan sambil ngelayang. Jadi pengen nyobain gua. Akhirnya Gardner pun mau kembali ke Mars. Sebelum naik ke pesawat, Gardner pun berpamitan ke Kendra karena kali ini Kendra tidak kembali ke Mars. Gardner pun berterima kasih karena Kendra sudah menjadi ibu bagi Gardner selama ini. Lalu Tusla pun datang untuk mengucapkan kata-kata perpisahan. Kemudian Gardner pun pergi bersama Nathan ke Mars. Setelah sampai di Mars, Gardner pun kembali ke kehidupannya yang semula dan cuman bisa ngobrol sama Tusla lewat video call. Tusla yang saat ini tinggal di panti asuhan akhirnya diadopsi oleh Kendra dan mengajaknya tinggal bersama. Lalu Tusla pun mau. Kemudian
setelah mengikuti pelatihan di NASA supaya bisa pergi ke Mars. Di akhir film memperlihatkan Gardner dan Nathan yang sedang berjalan-jalan di Mars layaknya ayah dan anak. Lalu film pun selesai. Oke, gitu aja alur cerita film kali ini. Jadi kesimpulannya film ini tuh lebih menonjolkan kisah percintaannya sih kalau kata gua mah, dibanding segi science fiksinya gitu. Jadi ya kurang aja gitu. Gua kan niatnya pengen lihat yang science fiksinya, tapi kok dapat cerita cinta-cintaan anjir. Tapi ya udahlah, ceritanya juga cukup menarik sih menurut gua, dimana orang bumi ingin pergi ke Mars, tapi orang Marsnya malah pengen pergi ke bumi gitu kan. Ya udah, segini aja konten alur cerita film gua kali ini. Sampai jumpa di konten alur cerita film berikutnya. Nama gua Guntur. Jangan lupa makan, jangan lupa nafas. Oke, see you. Jangan lupa follow Instagram gua, Twitter gua, sama subscribe kalau mau tapi. Oke, see you.